Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya percaya bahwa kita semua tetap bersemangat menjalani hidup karena kita tahu bahwa setiap langkah hidup kita itu tetap dalam pengawasan Tuhan. Kita selalu dipelihara oleh Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima ini Tuhan. Biarlah kami belajar kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kami. Kami tahu Tuhan kalau kami mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, maka jalan hidup kami akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh berkenan pada kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa dalam seri Mutiara Iman. Kali ini adalah Mutiara Iman Surat Filemon bagian yang ketiga. Sekali lagi, Menerima hari ini mengambil tema Mutiara Iman Surat Filemon bagian yang ketiga. Nah, dalam hal bagian yang ketiga ini, Filemon menekankan pada ajaran untuk bisa menerima dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Jadi surat Filemon itu menekankan pengajaran itu. Hal ini bisa kita lihat dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 17. Dikatakan demikian, ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Nah, dia di sini adalah Onesimus, orang yang sudah bersalah kepada Filemon, dan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Filemon. Ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Rasul Paulus di sini memberikan suatu nasihat kepada Filemon supaya Filemon bisa menerima Onesimus untuk selama-lamanya. Jadi kesalahannya tidak boleh diungkit kembali. Memang Onesimus ini bersalah pada Filemon. Dia berhutang pada Filemon dan tidak bertanggung jawab. Dan dikatakan di sini bahwa surat nasihat dari Rasul Paulus kepada Filemon mengatakan bukan saja menerima Onesimus untuk selama-lamanya, tapi diterima bukan sebagai hamba, tetapi lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Jadi ini suatu permintaan Rasul Paulus kepada Filemon, ya, supaya melakukan nasihatnya. Dan Rasul Paulus katakan, sebab bagiku sudah demikian. Jadi antara Rasul Paulus dengan Onesimus, dia sudah diterima sebagai anaknya malahan, sebagai anaknya yang kekasih. Itu sebabnya Rasul Paulus meminta supaya Filemon bisa menerima Onesimus yang sudah bersalah pada Filemon, bukan sebagai hamba lagi, karena memang dia adalah hamba Filemon, tapi sebagai saudara yang kekasih. Rasul Paulus menegaskan dalam ayat yang ke-17, terimalah dia, terimalah Onesimus seperti aku sendiri. Masa seperti Rasul Paulus menerima Onesimus. Bahkan ada jaminan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-18 sampai 19 dari Filemon pasal yang pertama ini, dikatakan demikian. Dan kalau Onesimus sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi kalau sampai ada hutang Onesimus yang belum dibereskan kepada Filemon, tanggungkan hutang itu kepada Rasul Paulus. Sampai demikian Rasul Paulus membela Onesimus dan memberi nasihat kepada Filemon supaya mau menerima Onesimus dan mau mengampuni segala kesalahan dan dosa daripada Onesimus kepada dia.
Lalu ayat 19 dikatakan, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi di sini Rasul Paulus katakan, biar aku yang menjamin segala hutang dari Onesimus. Kalau memang dia masih berhutang padamu, tanggungkan semuanya padaku, dan aku akan membayarnya. Saya perhatikan di sini, Rasul Paulus memberikan suatu nasihat pada Filemon, dan ini juga merupakan nasihat pada kita. Jadi surat Filemon ini memberikan suatu nasihat agar kita bisa menerima, bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Onesimus yang sudah bersalah kepada Filemon, Rasul Paulus memberikan nasihat pada Filemon supaya menerima Onesimus dan mengampuni kesalahan Onesimus. Bahkan menerima dia bukan sebagai hamba lagi, tetapi sebagai saudara yang kekasih. Ingat firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dan ayat 35, apa yang dikatakan firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, ini ayat 22, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, dengan segenap hatimu. Nah, saudara sekalian, di sini dengan jelas firman Tuhan menasihatkan kepada kita, khususnya Yesus menasihatkan kepada Petrus. Petrus katakan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Maka Yesus katakan kepada Petrus ketika dia bertanya, apakah sampai 7 kali Tuhan? Bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ini bukan maksudnya secara literal 490 kali. Setelah itu tidak mengampuni lagi, tidak. Maksudnya adalah pengampunan tanpa batas. Jadi kita harus siap sedia untuk selalu mengampuni kesalahan dari saudara-saudara kita. Bahkan di sini ditegaskan ayat 35, kalau kamu tidak mengampuni saudara-saudaramu yang bersalah kepada kamu, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, sehingga kamu juga tidak akan diampuni. Jadi dikatakan ampunilah saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi ini dengan jelas sekali bahwa pengampunan itu adalah ajaran Alkitabiah. Pengampunan itu adalah ajaran ilahi, di mana hati kita harus dipenuhi dengan kasih yang penuh dengan pengampunan. Apalagi kalau saudara kita menyesal atas segala kesalahannya, atas segala dosa-dosanya. Jadi kita harus bisa mengampuni, ya. Nah, kembali perhatikan Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4 untuk menegaskan bagaimana Tuhan menginginkan supaya hati kita penuh pengampunan. Dikatakan demikian ayat yang ketiga, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan perhatikan, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Perhatikan, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat yang keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Bayangkan ya, 7 kali sehari. Jadi satu hari 7 kali dia berbuat dosa kepadamu, maka dikatakan di sini 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus, saya katakan, engkau harus mengampuni dia. Kata harus, tidak ada pilihan lain. Seandainya sampai ada orang berbuat salah 7 kali sehari, dan 7 kali ia datang kepada saudara dan ia katakan aku menyesal, maka saudara harus mengampuni dia. Biasanya kalau orang memberikan batasan, cukup 3 kali. 1 kali bersalah, aku ampuni. Bersalah yang kedua kali, aku ampuni. Bersalah yang ketiga kali, sudah cukup,
aku sudah mengampuni engkau. Sudah ini yang ketiga kali. Biasanya manusia demikian. Tapi firman Tuhan katakan di sini, kalaupun seandainya ada orang yang bersalah kepadamu sampai 7 kali sehari, dan 7 kali dia datang kepadamu mengatakan aku menyesal, engkau harus mengampuni. Nah, saudara sekalian, surat Filemon mengajarkan satu pelajaran yang penting bagi kita. Kalau ada siapapun juga yang bersalah pada kita, apalagi saudara kita, dan dia datang kepada kita menyatakan penyesalannya, maka firman Tuhan katakan tidak ada kata lain, tidak ada hal lain yang tidak harus kita lakukan. Kita harus bisa mengampuni. Hati kita dipenuhi dengan hati yang penuh pengampunan. Seberapapun itu kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah pada kita, apalagi saudara-saudara kita, apalagi anak-anak kita, apalagi pasangan hidup kita, tentu kita lebih bisa mengampuni. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mutiara iman dari surat Filemon bagian yang ketiga, ajaran tentang penerimaan dan pengampunan bagi orang-orang yang berbuat salah kepada kami Tuhan. Supaya hati kami dipenuhi kasih seperti kasih Tuhan yang bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Bahkan Tuhan memberi pengampunan kepada musuh-musuhnya. Demikian juga kami harus mampu mengampuni salah dan dosa dari musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.